Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada pagi hari ini anak-anak ibu di SMP IT Ulil Albab Pematang Siantar, walaupun kita belajar dari rumah, kita dapat mengambil hikmah dari kisah yang akan ibu berikan. Hari ini ibu akan memberikan kisah mengenai pembelajaran dari kupu-kupu. Nah, pada suatu hari muncul celah kecil pada sebuah kepompong. Seorang pria duduk dan memperhatikan calon kupu-kupu tersebut berjuang keras selama berjam-jam untuk mendorong tubuhnya keluar melalui lubang kecil tersebut. Kemudian, tampaknya usaha tersebut sia-sia, berhenti dan tidak ada perkembangan yang berarti. Seolah-olah terlihat usaha tersebut sudah mencapai satu titik di mana tidak bisa berkelanjutan. Jadi pria tersebut beranggapan bahwasannya kupu-kupu tersebut tidak bisa keluar dari dalam kepompong itu. Maka pria itu memutuskan untuk membantu kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting dan membuka kepompong itu. Kemudian kupu-kupu itu keluar dengan sangat mudahnya. Tapi apa yang terjadi? Kupu-kupu itu memiliki tubuh yang tidak sempurna. Tubuhnya kecil dan sayapnya tidak berkembang. Nah, pria itu tetap memperhatikan dan berharap tidak lama lagi sayap tersebut akan terbuka, membesar dan berkembang menjadi kuat untuk dapat mendukung badan kupu-kupu itu sendiri. Semua yang diharapkan pria itu tidak terjadi. Kenyataannya, kupu-kupu tersebut malah menghabiskan seluruh hidupnya merayap dengan tubuhnya yang lemah dan sayap yang terlipat. Kupu-kupu tersebut tidak pernah bisa terbang. Jadi, akibat kepompong tersebut digunting oleh pria tersebut, akhirnya kupu-kupu tersebut tidak bisa terbang, tidak pernah bisa terbang. Apa yang pria itu lakukan? Dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan. Sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut, sesuai yang sudah ditentukan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, usaha kupu-kupu untuk bisa keluar dari kepompong tersebut adalah cara agar dia bisa keluar menjadi kupu-kupu yang kuat dan bisa terbang kemanapun ia inginkan. Nah, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Tuhan memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, hal ini akan membuat kita lemah. Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah terbang seperti kupu-kupu tersebut. Nah, seperti yang udah Allah katakan dalam Al-Quran, bahwasannya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Begitu juga sebaliknya. Makanya dalam hidup ini kita harus melewati fase itu. Kita harus melewati rintangan-rintangan yang ada dalam hidup kita supaya kita bisa naik ke dalam level yang lebih tinggi. Nah, kita meminta kekuatan dan Tuhan memberi kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Tuhan memberikan kita masalah-masalah yang harus dipecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Tuhan memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Untuk apa semuanya? Supaya kita bisa tumbuh di dunia ini menjadi orang yang lebih berusaha untuk akhirat kita, supaya kita bisa tumbuh tegar untuk melewati problema-problema yang ada di dunia. Nah, kita meminta keberanian dan Tuhan memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Tuhan memberikan orang-orang dalam kesulitan untuk kita bantu. Nah, begitu pula ketika kita berada di atas, kita harus membantu orang yang lebih lemah dari kita.
Dan ketika kita di bawah, kita jangan mengharapkan bantuan dari orang, tapi kita harus berusaha bangkit untuk menuju kesuksesan kita. Nah, kita meminta pertolongan dan Tuhan memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tetapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Ya, jadi terkadang mungkin yang kita minta belum tentu baik buat kita, tetapi sudah pasti apa yang Allah berikan walaupun itu sebagai cobaan itu adalah yang terbaik buat kita. Untuk apa? Untuk bisa membentuk kita menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Oke anak-anak ibu, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini bisa kalian ambil hikmahnya dan silahkan hikmah tersebut dicatat supaya tidak lupa. Maka dari itu, semoga anak-anak ibu menjadi generasi-generasi yang kuat, tumbuh menjadi generasi-generasi Islami yang bisa membangun peradaban dunia. Ibu berharap kalian bisa menemukan cita-cita kalian dari apa nak? Dari yang namanya belajar. Walaupun kalian rasa ini sulit, tetapi ini adalah cara untuk kalian bisa tumbuh menjadi orang. Orang yang apa bu? Orang yang bisa bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Terutama bagi diri sendiri dan bagi kedua orang tua kalian. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kita tetap sehat. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.